Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking jeniusnya orang-orang Yahudi, tadi Anda tanyakan kenapa mereka bisa nggak beriman? Nih aku kasih tahu, hanya orang-orang pintar yang bisa untuk syirik. Hanya orang-orang pintar. Justru orang bodoh itu tidak punya kemungkinan syirik. Bukan tidak punya kemungkinan, dukun-dukun gitu. lebih sulit syirik orang bodoh itu. Oh. Jadi gini ya, pertama kita gini, jahil dalam bahasa Al-Quran itu bukan berarti langsung jahil beneran, bukan berarti dia. Jadi gini ya, kalau ada orang nggak bisa jawab pertanyaan matematik belum tentu dia jahil. Tapi jahil adalah orang yang punya akal tapi nggak dipakai, itu jahil. Oh. Tapi dia harus punya akal dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang bisa melakukan pembangkangan terbesar terhadap Allah adalah hamba Allah yang paling canggih ibadahnya. Justru gitu. Justru. Tapi kalau ada orang merasa saya itu bodoh, saya tuh nggak ngerti apa-apa, dia tidak punya kemungkinan untuk membangkang pada Allah. Bani Israel, saking banyaknya kelebihan yang dia punya, dia jadi sombong. Makanya kayak iblis itu sampai nggak mau sujud langsung di depan Allah. Karena dia perform. Coba kalau dia nggak perform, gitu kan ya. Makanya kan di dalam ilmu agama kan kita diajarkan, kita boleh untuk baik, tapi jangan merasa baik. Kita boleh untuk merasa jahat, yang nggak boleh jahat. Jangan sampai malah kesimpulannya, oh kalau gitu jangan soleh-soleh amat nih. Jangan gitu juga dong. Makanya di dalam Islam, aku nih merasa aku tuh berdosa, bagus. Aku tuh merasa aku tuh soleh, salah. Oh, artinya mengejar ketakwaan itu ya semaksimal mungkin. Betul. Tetapi ya keep low profile. Maksudnya kita Iya. tetap tahu bahwa kita tuh manusia yang kapanpun bisa Benar. salah gitu. Contoh ya, kayak Fuad misalnya. Fuad kan bilang, aku mah orangnya nggak mau susah, udahlah ikut aja lah. Itu kan bukan orang, itu kan bagi kita kan orang yang nggak kreatif, bukan nggak kreatif. Orang yang malas. Iya. Tapi malas dalam perkara kayak gitu tuh bagus. Daripada orang yang protes terus. Kayak iblis itu kan protes terus. Dia merasa dia mampu, dia protes terus. Akhirnya dia jatuh ke dalam lubang syirik. Karena dia merasa mampu. Ya kayak aku bilang lah, mana mungkin kita merasa sombong di depan Adi Hidayat. Orang kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, Ustadz Adi Hidayat di depan kita mungkin ujiannya begitu. Ujian dia ada ketemu orang bodoh. Gitu kan ya. Ujian kita bodoh. Iya, Gitu, paham gak sih maksudnya? Iya. Nah jadi maksud tuh balik lagi ke tadi, orang pintar tuh justru semakin pintar orang, semakin dia punya kemungkinan untuk jadi sombong. Nah Bani Israel tuh ujiannya kayak begitu. Dan akhirnya coba lihat ya, salah satu kepintaran mereka adalah dimanapun mereka berada, mereka selalu menyerap apa yang ada di situ yang buruk. Dimanapun mereka berada. Dimanapun. Pergi ke Mesir, mereka nyerap sihir. Iya. Besok pergi ke Babilonia, mereka dapat masalah lagi. Karena menyerap keyakinan Babilonia. Iya, kenapa jadi? Dan mereka selalu jadi toksik di situ ya. Jadi toksik. Pergi ke Persia, ke Assyria, mereka nyerap yang apa yang diyakini oleh orang Assyria. Iya. Menyembah apa yang disembah oleh mereka. Sihir juga, lalu kemudian menyembah api dan segala macam. Itu yang terjadi pada mereka tuh. Iya. Jadi memang ini dewa ini yang di Mesir ada dewa sapi, Hathor namanya. Iya. Dikatakan kenapa bisa ngomong di dalam Al-Quran? Karena Ada mereka lubang. buat lubang ketika angin mau gitu. Oh gitu. Suaranya Iya. mau juga. Mungkin. Atau masa dia bilang, hey guys. Kita lanjutkan lagi. Cerita tentang tanah terjanji. Ya. Jadi pulang bawa Taurat berarti ya? Ya, Promised Land. the- Pulang bawa Taurat, ternyata orang-orang udah nyembah sapi. Iya. Langsung ngamuk. Iya. Musa manggil saudaranya, kakaknya. Harun. Ditarik kepala sama jenggotnya. Kenapa bisa begini? Itu kan ya. Kamu nggak tahu. Janganlah pegang pala saya. Janganlah pegang jenggot saya. Katanya Harun kan ya. Kamu nggak tahu umatmu kayak apa. Jadi memang umat toksik ini. Iya, Demanding, toksik dan penuh dengan komplain. Makanya tadi kan kalimatnya sampai ya kaumi, Iya. wahai umatku, kamu kan Iya. tahu aku nabi. Iya, betul. Boyo mikir gitu Betul. ya. Padahal itu selevel Musa loh. Iya. Musa itu malaikat maut datangnya dicolok matanya. Hah? Ada hadisnya gitu. Ada hadisnya Musa ketika datang malaikat maut dicolok matanya. Terus nggak bisa nyabut nyawa Nah, atau terus nyabut nyawanya salah? malaikat maut itu dikisahkan dalam hadis itu, malaikat maut datang pada Allah. Allah bilang, ya memang hambaku tuh begitu. Makanya kata Allah, coba kasih dia kambing, lalu kemudian dia boleh ngelus kambing itu dan nanti umurnya akan diperpanjang sesuai dengan bulu-bulu yang ada di kambing yang dia elus itu. Jadi bulu-bulu misalnya ada 1000 ditambah 1000 kalau dia mau. Terus sampaikan kepada, atau kalau dia mau dia bisa dipanggil oleh Allah. Maka kemudian dibilang, Musa ini ada pilihan. Musa bilang, ya udahlah saya dipanggil aja lah. Baru dicabut nyawanya. Dikasih privilege. Iya, dikasih privilege. Orang mati malah ditanya sekarang, Bos. Iya, makanya itu Musa. Musa tuh akhirnya sangat-sangat tegas orangnya. Kan kita tahu Musa kan misain orang aja mati satu. Iya, niat misain orang ya. Mati satu ya. Dan orang yang Musa itu kenapa dia doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, bukan karena dia nggak bisa ngomong. Lebih kepada dia tuh sangat temperamental. Jadi begitu mendapati sesuatu dia tuh nggak bisa diem.
Makanya kisah di Suratul Kahfi ketika kita sudah tahu Musa tuh nature-nya kayak apa, kita sangat amazed. Itu berarti Musa udah sabar banget. Antum bayangin aja, dia tuh nggak bisa diem ketika ngeliat sesuatu. Ngeliat ada orang berantem, jangan berantem, mati. Iya. Ngelihat ada orang lagi ngasih makan hewan ternak, sini gue bantu. Padahal di awalnya lagi berdoa, Iya. ya Allah saya itu siapa, saya tidak tahu Iya, apa-apa, tolonglah saya ya Allah, lapar dengan masalah, pergi ke tempat orang nggak tahu apa-apa, lihat ada orang, saya bantu, gitu kan ya. Jadi ini Musa nih nggak bisa diem, apalagi ngelihat orang dibunuh oleh Khidir. Iya. Ya itu dia diam aja, itu udah sangat luar biasa. Nah Musa di sini itu memang sangat luar biasa. Dia menghadapi Bani Israel yang kayak gitu sampai dia bilang itu lima tuh zunani gitu kan ya. Kenapa Iya. kalian tuh menyakiti saya? Sampai seorang Musa ngomong kayak gitu loh. Karena kenapa? Musa bersama kaumnya itu cerita dalam Al-Quran, Masya Allah. Iya. Ada yang bilang, Musa gimana? Aku ada demand lagi. Apa? Pengen lihat Allah boleh? Sambar petir mati. Setelah sambar petir mati, Allah hidupin lagi. Mereka bilang, alhamdulillah hidup lagi ya. Lalu kemudian mereka bilang, yaudah kalau gitu kita bikin yang lain lagi yuk. Iya. Gimana kalau sana kita bunuh orang? Gitu kan? Kayak gitu-gitu tuh. Musa tiap hari tuh punya kasus. Kasih mana wasalwa, boleh nggak kalau bawang aja atau kacang aja atau apa gitu. Iya betul. Jadi dikasih mana? Awalnya dia nggak, Musa lapar, bisa nggak tolong Tuhanmu turun pada kami makanan? Benar ya? Oke, saya doa turun mana wasalwa. Musa mana wasalwa membosankan. Bisa nggak bawang putih, bawang merah, sayur, timun dan kemudian adas kan gitu kan ya. Musa bilang pergi aja ke pasar, dasar kalian itu. Dan kasusnya nggak cuma satu, bunuh orang nggak ada yang mau ngaku. Lalu bikin patung tadi, suruh bunuh diri semuanya. Itu kan ya, sudah bunuh diri itu masih masalah juga. Kayak gitu-gitu tuh. Itu Bani Israel tuh complaining, demanding and very annoying serta toxic. Luar biasa. Komplit ya. Komplit. Jadi kalau sesusah-susah kaum itu adalah Nabi Musa. Makanya begitu Nabi punya masalah bukan Nabi punya masalah, Nabi menghadapi para sahabat-sahabat yang bermasalah, ingatnya selalu Musa. Makanya Nabi Musa ini salah satu penghiburnya Rasulullah ya. Iya. Kisah-kisahnya Nabi Musa ini ya. Selalu diingat. Karena kenapa? Karena kaumnya kayak begitu. Rasul selalu begini, ya minimal kaumku mencintai aku. Iya. Walaupun mereka kadang-kadang ya nggak tahu diri, gitu kan ya. Bukan kadang-kadang, beberapa kecil sekali yang nggak tahu diri. Gitu. Kalau ini majority. Iya itu ceritanya kan kita lihat begitu ya. Iya. Kok bisa ditinggal Nabi Musa sebentar ya? Padahal baru menyaksikan pembelahan lautan. Iya. Ditinggal sebentar bikin patung. Diselamatin pula, tadinya kan diperbudak Dan Firaun di situ kan ada Harun. Iya. Coba, coba yakin. Harun itu luar biasa loh. Ditarik itu nggak ada masalah dia, nggak luka, nggak ada apa. Artinya kan dia kan kuat juga. Tapi kekuatan dia bahkan nggak bisa untuk ngatur Bani Israel. Ngatur Bani Israel. Luar biasa. Oke, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah meminta mereka untuk masuk ke sebuah tanah. Iya. Tapi malah ditolak sama mereka. Iya. Gitu kalimatnya, ya Musa, Ya. kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Selagi mereka ada di dalamnya. Ini Kami mereka ini duduk siapa? aja. Jadi mereka ini adalah kaum Filistin atau kaum Jabbarin. Jadi kaum Jabbarin yang tinggal di daerah situ. Nanti daerah itu yang kita kenal dengan nama Filistin itu. Palestina yang Ya sekarang. Palestina. Itu nanti setelah Hadrian tapi. Sebelah timur daripada ini ya, dataran tinggi Sinai ini. Iya betul. Dia mau nyebrang nih, udah dikasih tahu petunjuk kita kalau ke sana Allah selamatin. Betul. Gitu ya. Cuma karena memang ada orang-orang gede ini mereka Iya. takut, pengecut mereka. Iya betul. Nah, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Nggak hanya pengecut. Mereka itu adalah kaum yang sangat menghina, bullying. Gitu. Mereka itu kaum bully. Itu Musa dibully loh. Jadi gini, kami nggak mau masuk. Orang yang lemah, pengecut, bukan bilang kami nggak mau masuk. Dia bilang dia lari. Tapi dia bilang gini, kamu aja sama Tuhanmu. Itu bullying loh. Dia menempatkan diri sebagai yang ngatur dan nyuruh Musa. Coba bayangin. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan diksinya tuh Tuhanmu ya. Iya. Maksudnya ini kayak Memisahkan diri. iya, kayak nggak sefrekuensi. Bukan Tuhan kita, tapi Iya. Tuhanmu. Maksudnya kalau bahasanya Rasulullah misalkan sama Abu Bakar kan, Iya. la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana. Gitu. Membersamai. Iya. Makanya nanti Musa balas. Musa nggak balas. Musa di awal sudah ngasih tau juga. Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku. Iya, itu pas dikejar di laut terbelah Karena di itu. situ mereka juga sudah annoying. Iya. Gitu. Jadi kalimatnya tuh beda. Udah, Tuhanku ada sama aku gitu Iya. kan ya. Kalau Nabi Muhammad Tuhan kita Iya. bareng sama kita. Ma'iya rabbi bersama saya. Iya. Makanya itu kenapa Cak Nun itu buat ma'iyahan. Ma'iyah. Ma'iyah itu artinya bersama saya. Oh. Nah, Tuhanku bersama saya. Nah, Tuhan saya bersama saya. Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Iya. Ini kalau zaman sekarang kamu ke sana, nanti kalau udah menang miss call kita Iya, turun. Betul. Kami spectator aja. Iya. Kurang ajar ya. Iya. Ampun dah. Mm-mm.
Nah, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Di mana selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Yatihun itu berputar-putar, yatihun makanya disebut dengan padang tih, padang berputar-putar. Nah, disitulah kemudian Musa masih care juga pada mereka. Masih diurusin, masih dikasih mana wasalwa, itu setelah kasus ini. Itu masih digituin. Masih digituin. Allah tuh maha baik sama orang Bani Israel. Sebenarnya udah sesabar itu ya Nabi Musa. Sudah sesabar itu. Walaupun di antara mereka nanti ada keturunan-keturunan yang baik ya. Yang nanti kan akan jadi Tolut, ada akan jadi Daud, dan kemudian akan jadi Sulaiman dan seterusnya. Ada golongan-golongan yang baik. Tapi yang ini kaum complaining. Iya. Nah, coba lihat ya. Diharamkan selama berapa? 40. Kenapa 40? Mungkin ada sesuatu yang Mufasir mengatakan 40 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan satu generasi complaining. Jadi kalau mau berjuang, sabar. 40 tahun itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ganti generasi itu 40 Setelah ganti tahun. generasi yang complaining ini, maka muncul generasi Tolut dan muncul generasi, Daud. bukan Tolut, muncul generasinya Yusha yang nanti akan masuk. Oke. Nah, nanti Tolut setelah itu. Yosua itu ya. Ya, Yusha bin Nun. Itu muridnya wa id qala Musa li fatahu la abroh di dalam suratul Kahfi. Dan berkatalah Musa kepada fatahnya, fatah itu sudah kita bahas kemarin, la abroh. Aku tidak akan pernah beristirahat, aku tidak akan pernah berhenti dalam mencari guru ini. Nah, fatanya yang dimaksud adalah semua mufasir sepakat bahwasanya itu adalah Yusha. Itulah muridnya, mentinya Musa. Pejantannya Musa. Ya, betul. Fatah. Akhirnya sampai kemudian muncul ini. Mereka akhirnya masuk. Ini gimana sih konsepnya? Ada Nabi Daud berarti, ada Yusha bin Nuh, terus ada Tolut. Itu gimana konsep? Jadi gini, suatu waktu ketika mereka sudah berputar-putar di situ, Yusha kan sudah membuat mereka masuk ke dalam sana. Nah, mereka kemudian sudah masuk dan dibagi 12. Nah, tapi mereka ribut lagi. Ada. Dan formulanya di dalam Al-Quran, kalau kalian ribut wilayah hilang. Ingat baik-baik. Kalau kalian ribut wilayah hilang. Tanah kalian hilang kalau kalian ribut. Mereka direbut lagi sama kaum Jabbarin. Setelah Yusha masuk, direbut kembali kaum Jabbarin. Nah, setelah direbut lagi, Allah minta lagi mereka untuk masuk lagi untuk yang kedua kali. Tapi mereka bilang, sekarang trennya udah beda ya Allah. Trennya bukan lagi Nabi yang mimpin kami. Kalau kemarin iya Yusha bisa mimpin kami. Ya. Sekarang trennya berbeda. Trennya apa? Sekarang trennya raja ya Allah. Kami pengen raja. Kami nggak mau Nabi. Ya itulah kemudian itulah Tolut. Nah, Tolut itu menjadi raja mereka. Lalu kemudian Tolut bilang kepada mereka, kamu diperintahkan untuk pergi untuk melawan mereka. Di situ ada satu kolam, ada satu danau, jangan minum. Kalau yang kamu minum berarti kamu nggak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Minum boleh tapi sedikit. Minum, setelah minum baru Perasaanku nggak enak nih. Kenapa? Ya ini pasti minum nih. Minum, mereka minum semua kecuali sedikit orang. Maka muncul ayat yang terkenal, kam min fi'atil qalilatin ghalabat fi'atal katsirah. Betapa banyak golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Nah, maka dari situ Tolut sampai ke depan Jalut, pemimpin daripada Jabbarin atau panglima besar Jabbarin. Lalu kemudian Tolut minta Daud untuk menggantikan dia untuk pergi perang. Jadi Daud itu adalah bagian daripada. Tapi ada efeknya nggak setelah minum itu? Kan ada larangan tuh. Semua efeknya, semua yang minum nggak boleh. Jadi gampangnya gini, pasukan itu akan kuat kalau mereka itu taat sama Allah. Nah, di situ adalah sebuah ujian. Siapa yang nggak taat? Yang nggak taat pulang. Nggak boleh ikut perang. I see. Jadi yang ikut perang tuh hanyalah yang cuma minum seteguk aja. Iya. Nah, jadi boleh ikut perang karena aus banget, itu ujian, mereka ikut perang. Nah, Daud ada di antaranya. Jadi Daud itu nanti ketika dikatakan siapa mau lawan Jalut, Daud lihat, gue. Aku yang akan melawan Jalut. Kenapa? Karena dia punya senjata rahasia. Seling. Nah, jadi seling itu, wah itu luar biasa. Itu kalau dites itu bisa 300 km per jam itu. Batu melayang 300 km per jam kena jidat. Ya retak sudah. Bukan retak, masuk itu batunya. Masuk. Jadi fraktura di tengkorak. Coba bayangin. Nah, itu bapak itu kena tuh. Tepat di tengah alisnya. Dan itu dia survei juga mungkin ya. Maksudnya dia mikirin banget ya. Karena maksudnya Goliat atau raksasa itu kan gimana? Maksudnya dia itu kan lamban. Walaupun kalau sekali kena hancur sih kita. Ada seorang penulis zaman now, namanya adalah namanya itu aku jadi lupa. Nanti cari ya. Silakan di chat di kolom komen. Penulis judulnya buku David and Goliath. Maxwell atau siapa gitu namanya. Jadi dia nulis buku banyak, termasuk yang aku pakai untuk nulis habits, The Outliers. Dia nulis Tipping Point dan segala macam. Itu terkenal banget.
Aku lupa ya nantilah ya. Nah dia nulis judulnya David and Goliath. Lalu kemudian dia nulis di situ bahwa Goliath itu justru adalah penderita gigantisme. Oke. Badannya lebih gede daripada yang lain. Antum tau nggak orang yang paling gede di dunia namanya siapa? Lupa juga aku namanya siapa. Ada di Turki. Kita nggak pernah ada episode lancar ini Iya, pasti betul. ada yang lupa ya. Jadi di Turki dia tingginya 3,4 meter atau 4 meter berapa gitu. Iya serius. 4 meter rumah loh. Benar. Serius. Nah di Turki orangnya. Nah ketika dia jalan, Kita ngomong mah dengkul. ketika dia jalan, itu jalannya lambat banget. Karena gigantisme itu adalah orang yang kelenjar tiroidnya kalau nggak salah itu rusak. Sehingga dia jadi gede semua badannya tapi keropos. Oh. Dia jalan susah tapi kuat. Dan dia kemudian punya gangguan penglihatan, rabun. Nah maka Goliath ini rabun nih. Karena di dalam cerita mereka Israeliat dikisahkan bahwasanya dia bilang, kamu kenapa bawa pedangnya 2? Oh. Padahal dia nggak bawa pedang, dia bawa tongkat. Kenapa jadi 2? Rabun. Maka seling itu berguna banget untuk karena gerakannya lambat dan dibidiknya itu tepat di antara 2 mata. Karena rabun masuk ke dalam stres baru disembelih. Itu Daud. Aku lupa siapa namanya. Cari dulu Sat. Cari dulu. Dan ini ada apa ya? Ada Easter egg yang menarik. Dulu kita pernah ngobrol tentang David versus Goliath ini. Yeah. Terus kita cerita bahwa dakwah pun senantiasa mengalami hal yang sama. Malcolm Gladwell, guys. Iya. Ya, jadi Bukan dakwah itu Maxwell, selalu menghadapi hal yang sama. Ya. Kita selalu menghadapi Goliath, sesuatu raksasa yang besar. Betul. Makanya dakwah ini butuh sling. Ya. Nah, terus kita kan ngobrol habis itu. Terus slingnya apa kira-kira? Betul. Nah, salah satunya kita waktu itu mikir ya slingnya bisa jadi adalah teknologi. Ya, jadi justru David and Goliath yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ini adalah seorang motivator, bukan motivator. Dia seorang pemikir dan seorang motivator. Dia itu gimana ya? Apa cara ngomongnya? Dia tuh adalah orang yang selalu memberikan ide yang untuk orang-orang terapkan di bisnis. Apa itu namanya tuh? Ide diterapkan di bisnis. Ya, apa bisnis strategi? Bisnis coach ya kali ya. Ya, Ya coach. apalah pokoknya. Dia seorang author, dia bilang gini, betapa banyak di zaman sekarang bahwasanya perusahaan-perusahaan yang sudah jadi raksasa itu justru gerakannya lambat. Iya, misalkan taksi biru kalah sama online hijau. Kita sudah bahas tentang ini kan, tentang Apple kan. Iya. Yang antum dulu bahas bahwa Apple tuh dulu pas kecil gesit. Iya. Begitu besar dia jadi parah. Iya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat cara untuk mengalahkan perusahaan besar itu bukan dengan menjadi besar juga. Iya. Tapi justru yang lain. Karena kenapa? Contohnya misalnya Bluebird itu perusahaan taksi. Iya. Dikalahkan oleh Gojek. Gojek bukan perusahaan taksi, Iya. tapi perusahaan IT. aplikasi. Dan semuanya begitu sama, gitu kan ya. Contohnya lagi misalnya, apalagi Microsoft, bukan Microsoft enggak ya? Nokia, raksasa handphone terbesar di dunia. betul. Itu perusahaan handphone. Komunikasi. Iya. Dia buat handphone, Iya. dikalahkan oleh perusahaan Android. Iya, software. Google, software. Artinya ini tidak face to face. Pedang jangan dilawan dengan pedang. Pedang dilawan dengan sling. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan diri kita yang lincah untuk menghadapi sesuatu yang lambat bergerak. Iya. Maka yang besar tuh biasanya birokrasi tuh. Iya. Nah, kita Rapat ini mulu, nggak kelar-kelar. Rapat juga hasilnya salah. Iya, makanya You Ngaji jarang rapat kan? Salah juga tapi. Iya, benar juga ya. Kita jalan rapat dan salah ya. Kita bukan Daud berarti ya. Iya. Kita mungkin yang komplain itu Iya, tadi ya. iya. Nah, artinya ini juga sama persis. Bisa diterapkan. Gitu. Siapa tahu ini dari sini Sat, jadi selingnya. Bisa jadi selingnya. Nah, dari sini kemudian dia masuk, jadilah kemudian tadi Jadi bridging. Iya. Jadilah kemudian dia jadi punya kerajaan lagi. Kerajaan. Sampai balik akhirnya lagi kan? Iya, sampai akhirnya muncul raja nabi kesayangan mereka. Ya, Daud dan Sulaiman. Iya. Luar biasa kok Harun Yahya. Aku nggak hilangin. Ya udahlah. Iya, orangnya udah hilang nih. Iya makanya. Iya. Anggap aja nggak ada. Ya, Prophet Solomon. Daud dan Sulaiman. Dan Sulaiman. Iya. Ini kalau anak-anak biasanya kalau cerita aku pengen jadi Nabi Sulaiman. Iya. Karena Kenapa? enak. Dari kecil anaknya raja, besar jadi raja, punya kekuatan mandraguna. Iya. Nah, sakti mandragon. Mandragon. Dan dia punya kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dan dia bisa memerintah binatang. Iya. Dan dia punya Bukan ngomong doang ya, Iya. memerintah ya. Dan dia punya istri yang sangat istimewa. Dan dia itu Ratu Bilqis bukan? Iya, luar biasa lah pokoknya Sulaiman ini. Oh. Dia jin itu di bawah kaki dia. Luar biasa. Ifrit. Ifrit itu pemimpin jin. Jadi Ifrit bahkan bisa diperintah sama dia. Semua bisa. Tapi ketika Nabi Sulaiman yang tiba-tiba hilang,
Wafat. Jadi ya wafatnya katanya tidak diketahui, undefined. Jadi katanya cuma tinggal apa tuh tempat duduk tuh singgasananya doang sama tongkatnya doang. Orangnya nggak tahu kemana, nabinya nggak tahu kemana. Mereka kemudian akhirnya berpecah. Mereka membagi kekuasaan akhirnya. Menjadi 2. Menjadi 12. 12 bani kekuasaan menjadi 2. Oh gitu. Iya, jadi ada yang anaknya Sulaiman itu mendirikan kerajaan di sebelah selatan, namanya kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang dibangun dari dua bani, Bunyamin sama satu lagi. Itu bukannya setelah Nebukadnezar? Itu pas ini. Oh pas ini. Pas ini jadi 2. Nah, jadi yang selatan itu adalah Yehuda dan Bunyamin. Yang di atas sisanya 10 klan lainnya. 10 klan lainnya membentuk kerajaan Israel. Oke. Nah, Israel di utara, ibu kotanya Samaria. Yang di selatan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Iya. Dan mereka masih terus kemudian dikirimkan nabi-nabi untuk, katanya banyak sekali nabi-nabi. Banyak sekali. Dari keturunan Lewi ya. Katanya Lewi. itu klan dari Bani Israel yang paling soleh ya. Ya, jadi klan Lewi ini nanti akan menurunkan banyak bani-bani. Banyak bani-bani, banyak nabi-nabi. Termasuk Yesus itu dari Lewi. Oh, Nabi Isa ya. Nabi Isa atau Yesus dari Lewi. Nabi Yesus. Iya, Nabi Yesus benar. Iya, Nabi Yesus. Benar, Nabi Isa. Oke. Jadi ini lihat tuh. Apa? Judah. Yang bawah. Simeon. Benyamin mana? Benyamin itu harusnya di situ tuh. Mungkin ini. Oh, itu kanan tuh. Mana? Itu Benjamin. Betul. Benjamin. Iya, Judah, Benjamin. Iya. Okay. Nah, intinya mereka dikirimkan banyak nabi. Yang kita kenal misalkan adalah Nabi Ilyasa, terus ada Nabi Yunus. Yunus ini dikatakan masuk ke setiap teritori, tapi diusir. Masuk satu tempat diusir, masuk satu tempat diusir, akhirnya malu, akhirnya ngerenung, akhirnya kemakan ikan paus. Gitu. Betul. Ikan pausnya unyu ya. Iya, karena kan ini kan utusan Allah. Jadi aku cari yang imut-imut. Betul. Gitu. Terus lanjut ceritanya. Lanjut mana nih? Ini cerita penyerangan Nebukadnezar. Bukhtanasir. Setelah mereka kemudian berpecah belah, maka sebenarnya di awal ini ada Babilonia. Ini kemudian menyerang, Assyria sebenarnya menyerang. Assyria menyerang kerajaan utara, hancur duluan. Jadi Israel ini hancur duluan. Nah, kerajaan Assyria ini kemudian, Assyria. Babilonia sebelum selatan itu bisa dihabisin sama Assyria, Babilonia ngabisin di sebelah selatan. Oh, jadi ini 2 kerajaan, Assyria dan Babilonia. Dihabisin. Mereka koalisi atau gimana? Enggak koalisi, dihapuskan. Maksudnya? Dihapuskan. Jadi Assyria itu kemudian nyerang, Babilonia nyerang semuanya, dihapuskan dua-duanya. Oh, Assyria hancur. Betul. Di tempat itu juga sekalian. Nah, akhirnya kemudian diambil sama orang-orang tadi kan 10 tadi diasingkan. Ya, jadi ini cerita ya. Cerita porak-porandanya kerajaan Israel yang dibangun sama klan-klannya Bani Israel. Nah, ini adalah Bukhtanasir atau Nebukadnezar. Akhirnya kemudian 10 klan diciduk. Ya. Dijadiin budak di sono. Ya. Gitu. Terus kalau di yang aku ceritain ini kemudian mereka memecah belah wilayah di Babilonia itu dan akhirnya jadilah ada Persia. Betul, ada Persia akhirnya kemudian bilang sama kalau dalam beberapa alternatif 10 ini kan hilang ya. Nah, tinggal 2 bani ini yang dari kerajaan Yehuda itu dibilang sama Persia, kamu mau balik lagi enggak? Oh, tentu kita mau. Namanya Raja Cyrus Persia. Oke. Raja Cyrus akhirnya meminta mereka balik lagi ke sana dengan syarat mereka jadi proksinya Persia. Oh. Nah, dia mau setelah jadi proksinya Persia dibangunlah kemudian Haikal Sulaiman yang kedua. Iya. Setelah dihancurkan oleh Bukhtanasir. Iya. Gitu. Nanti setelah kemudian Babylon hancur kan. Iya. Nah, kalau yang di catatanku tuh malah di sini saat berarti ini cuma beda timeline aja sih. Iya, beda timeline tapi sama ya. Iya, jadi ketika mereka kemudian pindah, mereka terus pecah jadi dua golongan tadi. Baru yang tadi Ustadz cerita tadi tuh ada dibagi 2 tuh. Iya. Gitu, cuma beda timeline aja. Jadi ini yang di bawah itu yang kerajaan Yehuda tadi tuh, yang ke atas adalah Kingdom of Israel. Oke. Nah, kemudian dikatakan di saat-saat inilah kemudian mereka kemudian membuat penyimpangan terhadap agama mereka secara masif. Bahkan dan sampai di sini poin ini harus digarisbawahi. Disinilah munculnya Yahudi. Oh gitu. Karena kan Israel kan sudah hancur kan, dan hilang orang-orangnya kan pada hilang kan setelah dihancurkan sama kerajaan Assyria. Oke. Kemudian setelah itu Babilonia ketika kemudian menghancurkan kerajaan yang bawah yang sebelah selatan, maka yang tinggal cuma dua bani aja. Yehuda sama Benyamin. Nah, yang balik ke sana di zaman Cyrus itu adalah 2 bani tadi. Yang paling besar Yehuda, makanya dari situ muncul Yahudi.
Sebelum ini namanya Bani Israel, sesudah ini kita sebut dengan Yahudi. Oh. Maka mereka punya kitab-kitab baru kan? Iya, Talmud, Talmud dan segala rupa. macam, betul. Iya. Nah, tadi itu cerita ini jadi cuma redundant aja di timeline doang ya. Jadi setelah itu kemudian itu tadi orang-orang yang diperbudak tadi kemudian memecah belah Babilonia, akhirnya muncullah kemudian Persia. Dari Persia ini kemudian Babilonia dihancurkan, ditaklukkan. Betul, ganti dari Cyrus tadi ya. Iya. Cyrus the Great itu atau apa namanya? Cyrus the Great, benar. Cyrus II. Nah, sampai kemudian akhirnya Persia mengembalikan orang-orang ini ke asalnya. Nah, setelah kemudian mereka dikembalikan, ada satu yaitu klannya Lewi yang dia berangkat ke Yathrib, selatan, ya? ke Yathrib. Ya, karena memang dalam catatan mereka ada penyelamat Mesias mereka yang akan menunggu di tempat-tempat dengan penuh pohon kurma di sana. Jadi akhirnya mereka pergi ke selatan sampai titik di mana pohon kurma terbanyak mereka berhenti. Nah, itu Yathrib. Itulah kemudian cikal bakal banyak Yahudi di Madinah atau Yathrib. Bani Koinuko, Quraidah dan Bani Nadir gitu ya. Luar biasa. Nah, ini juga kemudian setelah itu yang tadi Ustadz tadi sampaikan juga ada. Jadi akhirnya Persia kemudian membangunkan istana di Yerusalem yang hancur lebur itu. Ini istana kedua berarti ya? Istana kedua. Wah, ini gambarannya ya? Ini gambarannya. Tapi yang ada pasti lebih bagus aku yakin. Ya. Dan ini kita bisa ngelihat dari gambaran ini aja itu sudah betapa kacaunya keyakinan mereka gitu. Karena ya udah ada sapi. Iya, udah ada sapi gitu ya. Jadi antara yang benar sama yang batil udah kecampur aduk. Ini ingat kisah Baqarah ketika disuruh minta Allah nyembelih Baqarah gitu ya. Maka mereka kemudian kayak warnanya apa, kayak gimana gitu segala macam. Jadi tadi ada sapinya, tapi ada pohon kurmanya juga. Betul. Gitu. Jadi antara yang benar sama yang enggak. Cincin lilin menorah. Ini terbuat dari 150 kg emas. Gitu. Ini digambarkan ya sama mereka kayak gini lah kira-kira the second temple nih namanya. Jadi temple yang dibuat oleh Cyrus kepada mereka dan memastikan mereka untuk menjadi sebuah proksinya Persia di situ. Karena Persia nanti akan ngelawan Romawi. Oh, ketika Titus nanti. Iya, ketika Titus nanti akan lawan Romawi. Ini kan sudah dewa-dewanya Persia nih. Iya, ini Mesir juga masuk nih. Jadi yang zaman Firaun juga ada, yang zaman apa juga ada. Gitu. Emas semua nih, Sat. Luar biasa. Iya, jomblo menangis ngeliat ini. Kenapa? Ya, 5 gram buat nikah aja nggak jadi-jadi. Masa istana isinya Aku dulu cuma 3 gram. Oh ya udah 1 gram deh kalau gitu. Oke, jadi ini adalah cerita tentang dan ini dibuatnya di Temple Mount ya. Di tempat Masjidil Aqsa sekarang ada. Iya, termasuk bagian daripada tembok-tembok ratapannya mereka juga masih. Itu semua tuh kota tuh. Jadi ya Masjidil Aqsa komplek itu ya. Kompleks Masjidil Aqsa. Dari dulu adalah tempat suci. Dari zaman dunia baru dibuat. Karena kan masjid pertama Masjidil Haram, masjid kedua Masjidil Aqsa. Jarak di antaranya berapa lama? 40 tahun. Siap. Setelah itu kemudian kuda hitam yang belum kita ceritakan itu adalah Roma. Nah, Roma di sebelah utara. Ini cikal bakal peradaban Roma itu gimana, Sat? Maksudnya kan ini kayak out of story tiba-tiba loh muncul nih Roma nih. Roma itu sebenarnya dengan peradaban Yunani kan hampir-hampir sama tuh. Nah, Roma ini kan ya kalau di dalam sejarah Romulus ada di sana mendirikan kekuasaan dan mempunyai efektivitas dalam pengelolaan sehingga dia muncul menjadi kekuatan baru menantang Persia. Dan ini kan timelinenya ini kan sekitar tahun 1 ya. Nah, padahal Romawi kan kalau nggak salah berapa? 200 atau 400 sebelum Masehi ya. Minus 400 kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi atau minus 200 dan dia muncul menjadi satu kekuatan besar yang akhirnya nanti menantang orang-orang Persia. Tapi modalnya dari mana? Maksudnya kalau tadi kan kita cerita Babylon, itu wong jelas Namrud itu koalisi sama iblis punya ilmu-ilmu sakti mandraguna misalkan contoh kayak tadi. Mesir kemudian mengkoptase Heksos tadi karena mereka punya banyak penyihir. Nah, Roma ini modalnya apa dia membangun peradaban? Sebenarnya menurutku nggak perlu modal sih, karena kalau dari segi keyakinan mereka keyakinannya kan adalah dewa-dewa ya, itu Pagan. animisme atau dinamisme itu namanya. Bukan paganisme ya? Ya paganisme itu animisme kalau nggak salah, animal lah dari ya. Iya. Mungkin ya, pokoknya dewa-dewa lah ya. Mereka menyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka menyembah dewa-dewa itu mereka jadi kuat karena punya keyakinan itu. Tapi sebenarnya Romawi itu menjadi kuat itu karena pengelolaan. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi genealogi, Namrud itu genealoginya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak Yafetik, maka dia Hamid. Hamid, bukan nggak mungkin Semit. Kalau nggak Hamid, dia pasti Yafetik. Itu Namrud. Kalau Roma itu Yafetik.
Jadi kemampuan ekspansinya dari awal memang sudah besar. Iya, Yafetik. Yafetik kan Eropa itu semua utara. Iya. Dari bangsa-bangsa Ini utara. mungkin tapi agak sedikit ke skip ya, karena itu kan cerita di peradaban Nabi Nuh. Betul. Nanti kita akan jelasin lah. Kira-kira. Sederhananya Nabi Nuh anaknya 3, ada Sam, Ham, Yafet. Ham dan Yafet. Nah, Sam itu jadi bangsa Eropa. Iya. Ham itu jadi Afrika. Sam itu jadi bangsa tengah. Tadi jadi bangsa cradle of civilization. Oke. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu Sem. Oke. Nah, sedangkan Yafit itu bangsa utara orang sebut. Iya. Ham itu bangsa selatan atau bangsa kulit hitam. Oke. Ciri-cirinya kalau Yafetik tadi ekspansif, nomaden, mereka kemana-mana. Mongol nanti jadi segala rupa, Turki. Nonton ini itu loh yang ada pedang-pedang tuh apa tuh? Banyak, ada pedang-pedang juga ya Allah. Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Iya, Game of Thrones. Enggak, aku enggak suka itu kan nonton ada film dewasa. Oke. Di Game of Thrones itu ada pasukan dari utara, White Walker. Orang-orang dari tempat dingin. Oh. Itu persis sama dengan penjelasannya kita. Jadi orang gitu bengis-bengis dan dari utara, dari tempat yang dingin sehingga mereka pakai baju dari bulu. Dan kemudian mereka sangat keren dalam menunggang kuda. Nah, itu adalah bangsa-bangsa ekspansif. Romawi itu bangsa Yafetik. Oke, berarti modalnya karena dia klan Yafetik tadi itu ya. Betul. Nah, akhirnya dia menginvasi tadi Yahudi yang ada kemudian di Israel tadi itu. Dan hancur lebur berantakan. Ini berarti walaupun sudah dibantu Persia ya, tetap tahun kalah 70. Ini sudah tahun 70 berarti sudah setelah Masehi. Jadi tahun 70 Titus itu menghancurkan kota Yerusalem. Tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi. Bukan sebelum minus 70. Bukan. Sebelumnya dia udah memimpin di sana. Tapi kan tahun 0 ada Nabi Isa. Nabi Isa kan udah di Romawi. kota Roma. Betul. Nah, maka sebelum itu sudah ada di sana. Hanya pembakaran kota ini itu terkenalnya di masa Titus yang antum tampilin ini. Ini tahun 70. Ketika mereka melakukan pemberontakan. Apa namanya ya? Tis'abaf atau apa gitu, aku lupa. Nanti coba kita lihat ya. Tahun 70 nih pemberontakannya. Sehingga dibakar semua. Sampai itu dibakarkan. Bagus itu. Luar biasa. Keluarnya apa nih? Ini Raja Herodes ceritanya. Ketika ya penaklukan kota Yerusalem itu. Ya, yang kemudian wanita-wanita diperbudak, suruh berenang di kolam-kolam segala rupa sampai akhirnya Yahudi terdesak di sana dan akhirnya dia melakukan diaspora itu bedol desa lah. Kira-kira dia terusir ke banyak sekali tempat. Ini terkoordinir apa jelang-jelangan aja, Zat? Jadi diasporanya orang-orang Yahudi ini ada banyak. Tuh kita bisa lihat ya. Jadi ketika 587 itu kan mereka kan sebenarnya kan ketika Assyria datang tahun 700-an. 700-an sebelah utara hancur. Lalu kemudian sebelah selatan hancur ketika 587 nih. Nah, 587 mereka sudah nyebar tuh. Tuh lihat tuh dari Baitul Maqdis Gaza, atau dari Yudea itu. Dari daerah Yudea, gampangnya itu pergi ke Babilonia. Nah, pada tahun 70 ketika tadi Titus tadi bakar sampai tahun 300 itu mereka nyebarnya ke seluruh Eropa. Nanti pada tahun 135 Hadrian akan membanning mereka dari Baitul Maqdis, dari kota Yerusalem. Saat itulah siapa namanya tadi Hadrian itu setelah memban orang-orang Yahudi. Hadrian ini siapa? Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 135 dia membanning orang-orang Yahudi untuk selamanya dari Baitul Maqdis, dari kota Yerusalem, dan dia membuat perubahan besar. Kata Yudea diganti menjadi Syria Palestina. Maka kita kenal sekarang dengan nama Syria Palestina. Palestina itu dari Hadrian. Dan kota itu diganti jadi dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Makanya ketika dalam hadis kita bacanya Ilia. Dari kata Aelia Capitolina. Itu dari Hadrian tadi, salah satu kaisar Roma yang ada di situ. Betul. Nah, makanya dari 370 sampai 300 itu mereka perginya kemana-mana. Karena mereka dipermasalahin dari tahun 70 masih ada di sana, diusir. Dan itu mereka di setiap tempat tuh jadi toksik nggak tuh? Semua tempat antum baca problem caused by Jews itu di Eropa, antum akan dapat list yang sangat never ending. Dan itu terulang lagi seperti masa Babylon yang dia nunggang, bikin kudeta, bikin segala makar, segala kelakuan rupa. mereka itu. Makanya kalau mereka itu nggak jadi baik, mereka pasti jadi jahatnya parah. Karena kenapa? Karena kemampuan mereka tinggi. Jadi kalau orang-orang yang spesial itu ya, kalau nggak jadi baik banget pasti jadi jahat banget.